Perkenalkan, nama saya Relty Amanda. Bersama rekan saya ada Dea, Yola, Muhammad Dipo, dan juga Andi. Dan kami ingin memperkenalkan usaha baru yang kami kembangkan, yaitu Fruit Pops. Saat ini, banyak orang yang mencari cemilan sehat namun tetap ingin merasakan kesegaran dan juga rasa manis yang menggoda. Dan kami hadir dengan Fruit Pops, es krim buah yang segar yang tidak hanya enak, tetapi juga menyehatkan. Dengan konsep yang sederhana namun penuh rasa, Fruit Pops hadir sebagai pilihan cemilan yang menyegarkan bagi semua kalangan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proposal usaha Fruit Pops kami yang mencakup bisnis, usaha, konsep bisnis, target pasar, dan strategi yang kami rencanakan untuk memulai usaha. Oke, yang pertama, latar belakang. Kami mengangkat usaha Fruit Pops ini karena ada beberapa faktor, yaitu karena kami melihat sudah banyak cemilan buah yang dijajakan seperti sop buah, salad buah, rujak, dan lain-lain. Sudah terlalu biasa, oleh karena itu, kami membuat suatu inovasi baru tentang buah-buahan. Tujuan dari usaha kami ini lebih ditekankan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, mengenakan inovasi baru dalam mengolah buah, dan juga untuk meningkatkan keterampilan dan kreativitas membuat aneka cemilan. Yang kedua, manfaat pembuatan proposal. Proposal ini bermanfaat untuk: pertama, menguji strategi dan hasil yang diharapkan wirausaha. Yang kedua, membantu wirausaha untuk berpikir kritis dan objektif. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi dalam memaparkan dan meyakinkan pendapat pada pihak lain. Yang keempat, meningkatkan keberhasilan para wirausaha. Yang ketiga, tujuan penyusunan proposal. Pertama, proposal ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah wirausaha. Yang kedua, inisiatif wirausaha sebagai pemilik usaha dalam membuka usaha. Yang ketiga, membuat mahasiswa lebih kreatif dan inovasi tentang berwirausaha. Yang keempat, melatih mahasiswa agar dapat berwirausaha dengan baik. Yang kelima, menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha. Dan yang keenam, berguna untuk melakukan kerjasama dengan pendiri usaha lainnya. Jadi, Fruit Pops adalah nama yang kami buat dari singkatan Fruit Popcakes, yang merupakan cemilan buah yang dibekukan dengan air sirup atau air gula. Kami berpikir untuk mengkreasikan kembali ide ini dengan mengganti air sirup atau air gula dengan menggunakan jelly atau coklat dan lainnya. Halo, aku Yola, mau melanjutkan tentang presentasi dari kelompok saya. Saya akan membahas tentang bahan-bahan apa saja yang kami gunakan untuk Fruit Pops ini, terus hingga peralatan sampai dengan cara membuatnya. Oke, yang pertama untuk bahan bakunya itu ada Nutrijel coklat, Nutrijel strawberry, coklat batang, gula pasir, stick es krim, sirup coklat, sirup strawberry, air mineral, meses, dan pastinya kita memerlukan buah-buahan seperti kita bisa pakai strawberry, melon, terus kita bisa pakai pepaya. Dan jika buah-buahan tersebut tidak tersedia oleh vendor kami atau di pasaran, kita bisa pakai ganti dengan buah yang lainnya seperti buah kiwi kah atau buah mangga gitu. Jadi buah apa aja sebenarnya bisa gitu, sesuai dengan kitanya aja. Lalu untuk peralatannya kita pakai baskom, ada baskom, pisau, panci, kompor, gelas, sendok, gunting, cetakan mika, dan hand glove. Karena kita produksinya itu harus steril, makanya kita pakai hand glove gitu atau sarung tangan. Lalu untuk cara buatnya, pertama-tama kita harus kupas buah hingga kulit-kulit buahnya, terus dipotong-potong, terus dicuci hingga bersih buahnya. Dan kita cuci buahnya pakai sabun khusus buah, ada beberapa merek. Terus panaskan pada 2 panci dan masukkan bubuk Nutrijel strawberry dan coklat, lalu masukkan gula pasir secukupnya. Aduk sampai rata sambil menunggu mendidih. Lalu siapkan panci berisi air sebanyak 1/4 ukuran panci. Kemudian potong kecil-kecil coklat batang dan masukkan pada mangkuk stainless. Jadi ini kita mau mencairkan coklat batangnya.
Lalu kemudian siapkan cetak, lalu susun potongan-potongan buah ke dalam cetakan. Setelah itu Nutrijel cair dan lelehan coklat ke dalam cetakan. Jadi yang harus masuk ke dalam cetakan tersebut itu harus buah-buahannya dulu dimasukin saat sudah dipotong-potong, dan potong-potong buahnya itu jangan terlalu besar, jangan terlalu tebal, jangan terlalu besar. Jadi kecil-kecil aja tuh udah cukup gitu, jangan terlalu tebal juga, tipis juga sudah cukup. Jadi dimasukin dulu buah-buahannya, lalu baru si Nutrijel yang sudah kita panaskan ini dan coklat batang yang sudah dicairkan ini, seperti itu. Lalu setelah semuanya sudah terisi, cetakan ini sudah terisi buah dan Nutrijel hingga coklatnya, baru taruh stick es krimnya di atasnya gitu, di atas cetakannya, karena nanti si stick es krim ini dah ya untuk pegangan saat customer makan gitu. Lalu setelah semuanya sudah masuk ke dalam cetakan, baru kita masuk ke dalam kulkas atau freezer. Diamkan sampai paling cepat sekali itu semalaman, tapi lebih baik itu seharian agar tekstur dari ice cream si fruit popsnya ini tuh mengerasnya tuh baik gitu, nggak cepet cair gitu. Terus setelah sudah seharian didiamkan di freezer, dikeluarkan saat customer membeli, terus kita taruh mika. Kita masih memakai kimika karena kita masih pemula. Lalu dikasih deh toppingnya, entah ditaburkan kacang, meses, ataupun sprinkle dan lelehan coklat batang tersebut juga bisa gitu. Oke, lanjut, terima kasih. 3. Rencana anggaran, modal atau pemasukan. Modal yang kami keluarkan dalam sekali produksi ialah sebesar Rp 420.000. Total biaya sama dengan bahan baku ditambah perlengkapan ditambah biaya lain-lain. Total biaya bahan baku sebesar Rp258.000 ditambah perlengkapan sebesar Rp134.000 ditambah biaya lain-lain sebesar Rp28.000. Totalnya sama dengan Rp420.000. Total pengeluaran yang digunakan dalam satu kali produksi yang menghasilkan 120 produk dengan modal pengeluaran Rp420.000. Penentuan harga jual. Harga pokok produksi sama dengan total biaya atau dibagi hasil produksi. Rp420.000 dibagi 120 piece sama dengan Rp 3.500 per piece. Harga jual sama dengan harga pokok ditambah laba yang kita inginkan. Harga pokoknya itu 3.500 ditambah laba yang kita inginkan sebesar 1.500, menjadi 5.000 totalnya. Jadi harga jualnya yaitu Rp 5.000 per pieces. Selanjutnya perhitungan laba rugi. Laba sama dengan hasil produksi dikali harga jual dikurangi modal. Hasil produksinya yaitu 120 piece dikali harga jual yaitu Rp5.000 dikurangi modalnya yaitu Rp420.000 sama dengan Rp600.000 dikurangi Rp420.000 harga modal sama dengan Rp180.000 yaitu laba bersihnya. Jadi presentasi laba sama dengan laba dibagi modal dikali 100% sama dengan Rp180.000 dibagi Rp420.000 dikali 100% sama dengan Rp 42,8%. Presentasi dari laba yang didapat dalam satu kali produksi yaitu 55,27%. 4. Strategi pemasaran. Kami berencana menempatkan usaha kami berada di halaman sekolah. Maka dari itu, target pemasaran kami adalah siswa, guru, dan karyawan sekolah dasar. Strategi pemasaran kami yaitu dengan mendirikan stand di halaman sekolah dasar dengan pembagian tugas anggota wirausaha sebagai penjual dan sales. Selain itu, untuk menarik perhatian pembeli, kami mendekorasi stand dan tampilan produk menjadi lebih menarik. 5. Analisis SWOT sebagai acuan untuk menghadapi persaingan dalam bidang usaha dan kemampuan wirausaha terhadap lingkungan atau persaingan melalui SWOT. Pertama, kekuatan atau strength. Rasa keyakinan terhadap produk yang berkualitas. Karena kami memilih dengan selektif bahan baku produk yang segar dan bersih. Selain itu, kepercayaan kami kepada strategis yang menurut kami dapat menguntungkan usaha. Lalu kelemahan atau weakness. Terdapat kelemahan dalam usaha ini, antara lain yaitu produknya mudah ditiru, produk tidak tahan lama, dan bahan baku tidak stabil. Ketiga, ada peluang atau opportunity. Produk ini belum banyak dipasarkan di masyarakat, maka dari itu, ini menjadi peluang bagi kami untuk menarik pembeli, karena keunikan dari inovasi pengolahan buah yang baru. Selain itu, belum banyak yang menjual produk ini dengan jenis yang sama. Peluang lain yang kami lihat adalah dengan memasuki musim panas,
Cemilan Fruit Pops ini cocok untuk menyegarkan tubuh karena kesegaran buahnya. Lalu yang keempat, ada ancaman atau threat, yaitu ada persaingan yang tidak sehat, bahan baku yang tidak stabil, dan adanya produk yang serupa dengan kualitas baik dan harga murah, sehingga menjatuhkan produk kami sendiri. Dan berikut adalah foto contoh dari produk kami. Lalu berikutnya ada kesimpulan. Produk Fruit Pops ini terinspirasi dari beberapa artikel pengolahan buah yang kami dapatkan dari internet. Dan kami juga menyesuaikan dengan tren cemilan yang tepat untuk musim panas atau kemarau di Indonesia. Berkaitan dengan Fruit Pops ini, kami juga mengedepankan kesegaran dan kebersihan dalam pengelolaan produk sehingga diharapkan dapat diminati banyak orang. Dengan harga yang murah juga akan menjadi poin plus untuk membeli produk ini. Sekian presentasi dari kami. Kami menyadari bahwa proposal ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan proposal ini. Demikian proposal ini. Semoga kegiatan usaha kami dapat berjalan dengan baik dan kami berharap dapat mengembangkan kreativitas yang dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih.